Caranya dimulai dari ilmu marketing. Marketing ya. Ada seorang yang ingin saya manajer ya, seorang manajer yang ingin melihat melihat eh, di tokonya kopi apa yang paling disukai gitu. Karena apa? Ketika pengen melihat jenis kopi apa yang paling disukai, maka dia bisa memaksimalkan produksi, ya, memaksimalkan produksi, menyiapkan bahan-bahan kayak gitunya untuk jenis kopi itu. Ya, dapat dipahami ya. Sehingga sebutlah Bapak itu, Bapak manajer itu, dia melakukan semacam survei. Kalau survei yang biasanya kan ada kuesioner, bikin kuesioner ya, survei, bikin kuesioner. Kalau secara kuantitatif kalian pernah belajar kan ya? Ada populasi, ada sampel gitu, baru di-share, ada pilot kuesionernya. Nah, ini mah kebayang kalau misalnya surveinya itu masih dalam paradigma seperti itu, harus berapa lama si manajer itu membuat keputusan. Sementara yang namanya kopi itu jualannya kan besok gitu. Paling lama sebulan harus ada keputusan saya mau jual apa gitu bulan depan. Nah, berangkat dari hal itu ada perubahan survei. Perubahan dari metode survei yang tadinya pakai SPSS yang kayak gitu, ini enggak, sederhana aja. Contoh yang berkembang sekarang misalnya polling polling WA ya, polling WA. Hari ini saya hadir atau tidak gitu. Saya misalnya nanya, hari ini saya mending hadir atau tidak gitu. Hari ini saya mending ngajar atau tidak. Nah, kalian jangan, Bu. Pilih hadir, tidak hadir. Eh, hadir, tidak hadir. Ternyata banyak yang tidak hadir gitu. Berarti saya kan nggak hadir ya. Itu ada keputusan yang didasarkan kepada eh, respon dari orang-orang yang kita tanyai. Nah, ini juga tadi apa chat polling di WA itu salah satu polling sederhana gitu. Polling ya. Polling sederhana. Nah, etnografi juga pada isinya Bapak manajer itu nge-share, nge-share kamu misalnya boleh dong isi polling ini maksimal nggak lama kok, maksimal 10 detik gitu. Misalnya ya. Terus dia misalnya pertanyaannya kamu laki-laki apa perempuan? Tinggal klik-klik kan? Klik-klik usia, range usia, klik-klik. Kamu sering ngopi nggak? Klik-klik gitu. Jadi pollingnya itu yang sederhana gitu. Pertanyaan itu nggak yang ngejelimet. Nah, itu salah satu instrumennya ya, instrumen polling. Nah, si Bapak manajer itu dia nge-share, kamu suka kopi apa sih gitu ya. Dari itu yang tadi ditanyakan misalnya kamu laki-laki perempuan, range usia, sering misalnya kamu ngabisin uang sebulannya berapa. Nah, itu sifatnya namanya data question. Bentar ya. Yang tadi ya yang saya bilang mulai dari jenis kelamin, terus apa? Usia, eh, penghasilan sebulan 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 pengeluaran berapa? Pengeluaran sebulan ya. Pengeluaran sebulan itu namanya ini namanya identitas kuesioner ya, identitas kuesioner. Nah, baru misalnya ke arah konten. Konten kamu suka kopi apa? Kopi apa gitu. Pertanyaannya pun nggak kaku. Kamu suka kopi apa? Oh, sukanya avocado misalnya, avocado kopi misalnya ya. Nah, dari sini nih dilihat avocado kopi. Terus ada yang misalnya americano misalnya ya. Nah, americano. Nah, dari jawaban-jawaban ini, ini orang satu ya.
orang satu, ini responden dua. Kemudian dilihat, oh ternyata yang suka avocado itu jenis kelaminnya itu umumnya perempuan karena light gitu ya, nggak terlalu berat gitu ya. Umumnya usianya misalnya 30 40-an ke atas karena usia gitu atau 30-an, 30 40. Tapi dia punya pengeluaran misalnya 5 juta sebulan. Oh, nah, di sini berarti kan wah 5 juta sebulan pengeluarannya, berarti dia suka jajan kan. Nah, di sinilah apa nantinya dia akan menjadi pangsa pasar gitu ya. Pangsa pasar. Misalnya avocado coffee ini disukai oleh perempuan dengan range usia segini, pengeluarannya sekitar segini. Dia misalnya seseorang yang pekerja karir, punya pekerjaan selain ibu rumah tangga gitu. Nah, kalau mau lagi ya pekerjaan gitu. Nah, di sini pekerjaan. Tuh. Kemudian hanya dari satu item ini, kamu suka kopi apa? Terus gitu ya. Terus misalnya setelah kamu suka kopi apa, nanyain, "Kenapa sih kamu suka? Kenapa sih kamu suka jen kopi itu?" Nah, jenis kopi itu ya, jenis produk kopi itu. Nah, jawaban kayak gini, ini kan nggak mungkin ya dan tidak ya. Kalau jawaban yang kedua, ini bukan pertanyaan yang iya dan tidak. Kalau ini kan checklist-an, misalnya nanti pengeluaran sebulan juga checklist, range di bawah 1 juta, 1 juta sampai 3 juta misalnya. 3 juta sampai 5 juta, di atas 5 juta. Nah, ini range. Ini pekerjaan juga misalnya cuma checklist-checklist. Nah, ini pertanyaan yang ini, kamu suka kopi apa? Kita kasih item produk kafenya gitu. Produk kopi yang dijual mereka, yang dijual apa aja. Jadi tinggal checklist ya. Tetapi ketika pertanyaan seperti ini, kenapa sih kamu suka jenis kopi itu? Ya, kenapa sih kamu suka jenis kopi itu? Itu kan ini berarti jawaban panjang ya. Jawaban agak panjang, bukan jawaban ya dan tidak. Nah, untuk jawaban-jawaban seperti inilah, disinilah kekuatan dari kualitatif. Ini ya sekarang berkembang gitu, polling-polling yang kalau dianalisis secara kuantitatif dari sisi metode kurang kurang oke gitu ya, kurang oke dan ini mah cuman eh, N gitu, apa, cuman N gitu, nambah aja kan, nambah kurang aja, nggak sampai ngerumusin SPSS kayak gitu kan. Ini cuman N itu jumlah ya, kuantitas. Cuman nanya kuantitas aja. Ini, kalau ini kan, oh ini kenapa sih kamu suka kopi jenis, kenapa kamu suka jenis kopi itu? Nah ini ranahnya kualitatif. Ini ranah kualitatif. Loh, kenapa nggak wawancara gitu ya? Kenapa nggak wawancara? Mau sampai kapan ngewawancarain? Misalnya yang datang ke coffee, apalagi yang orang introvert ya, ke kafe atau ke atau orang yang kerja sebenarnya nyari nyari co-working, working ya gitulah, nyari space buat kerja itu kadang nggak mau diganggu ya. Datang pesan minum ngetik gitu. Ini malah ditanyain gitu. Maaf, boleh dong. Nah, itu dari sisi apa ya? Dari sisi attitude mengganggu sebenarnya ya Kak, ketika orang mau kerja malah ditanyain. Nah, oleh karena itu, polling-polling yang seperti ini mulailah dikembangkan sehingga untuk ya tadi menentukan produk apa yang mau dijual. Ini untuk decision making ya. Decision making, produk kopi apa yang mau dijual, pangsanya pangsa pasar apa, gitu ya. Sehingga setiap keputusan nanti ya, setiap keputusan ini
Pertama, berdasarkan riset. Wah, riset gitu. Apakah riset kualitatif kuantitatif? Enggak, ini cuman polling gitu ya, polling. Yang kedua, sehingga kenapa berdasarkan riset? Ada alasan gitu. Kalaupun salah, loh katanya mau produksi avocado coffee, tapi kok nggak laku gitu. Apanya yang salah nih? Kita nggak akan terlalu dipersalahkan karena hasil risetnya memperlihatkan gitu. Jadi hasil risetnya itu, oh ini loh jadi landasan untuk membuat keputusan ya. Berdasarkan riset, kemudian juga ada apa logika yang jelas ya. Runutan runutan pemikirannya itu nggak apa nggak ngasal gitu, nggak ngasal. Misalnya jelita cantik, dari mana kesimpulan itu datang gitu ya. Oh kalau misalkan survei dulu, nanya-nanya dulu, polling aja gitu. Instrumen, nah tadi ya instrumen itu kuesioner sederhana. Oke, jadi polling. Ini kalau polling agak berat kalau mau dimasukkan ke kuantitatif murni ya, ke kuantitatif seriusan ini agak berat. Tapi kan berkembang ya polling-polling yang kayak gini. Tuh, apalagi instrumen sederhana dan untuk waktu yang singkat. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini adalah metode yang cepat, yang mudah-mudahan tepat bagi mahasiswa yang bagi kita juga ya, bagi saya juga yang membutuhkan waktu singkat, hasil yang membutuhkan riset dalam waktu singkat, tapi metodenya benar, metodenya tepat. Ya, ini etnografi. Apa yang dilihat dari etnografi? Etnografi itu dia menganalisis komen, oke, respon dari eh, responden. Kalau di penelitian namanya responden, kalau di prak-prakannya itu netizen gitu ya. Siapa netizennya? Nah ini siapa netizennya nanti yang akan di eh, dipilih awal gitu ya, ditentukan. Yang dilihatnya komen ya, komen atau apapun namanya, kita melihatnya respon dari orang gitu. Kayak misalnya, sebentar. Oke ya. Oh, lama ya? Hmm. Ini adalah, oh mana ya? Nih, ini adalah salah satu contoh artikel yang belum beres sebenarnya ya. Oke, ini adalah, jadi saya punya ide waktu itu saya eh, terkait dengan kedatangan Rohingya ke Aceh pada Desember ya. Kedatangan Rohingya ke Aceh pada bulan Desember 2023. Kalau dulu masyarakat Aceh itu menerima dengan baik, bahkan endorse ya, bahkan kata pemerintah pusat, jangan masukin pengungsi Rohingya ke Indonesia. Wah, masyarakat Aceh waktu itu malah nyerang balik ya, nggak ada kemanusiaannya gitu. Sekarang respon orang Aceh terhadap pengungsi Rohingya itu berbeda. Bahkan mulai mulai demo ya, demo menolak pengungsi Rohingya.
demo gitu. Mahasiswa yang demonya dan kisruh gitu. Padahal cuma mindahin 1 kilo aja gitu. Jangan di tempat ini, cuman ke tempat itu. Pindah pindah pindah. Tapi kan memindahkan orang secara keras itu, itulah yang disorot dari, mahasiswa waktu itu. Nah, meskipun kita pahami ya, kenapa sih sampai mahasiswa itu melakukan demo, karena pasti kesel gitu ya, udah kesel kebangetan keselnya, sehingga ya udahlah demo aja gitu. Udah nggak bisa diomongin gitu. Nah, akhirnya saya pengen melihat, apa, responnya ya, respon. Karena ini sangat dibutuhkan, eee, saya berharap waktu itu artikelnya bisa selesai 6 bulan, sehingga bisa submit. Nah, di sini kalau kita biasa ya, kalau saya mengajarkan, terus juga mungkin dosen-dosen kalian juga mengajarkan, pembimbing-pembimbing kalian juga mengarahkan, dan juga, prosedur di kita juga mengarahkan bahwa menulis penelitian itu dimulai dari judul, pendahuluan, terus apa, membuat konstruksi, kemudian metode, itu sebenarnya adalah hasil dari kotret-kotretan dulu gitu, hasil dari kotretan dulu, ya. Proposal itu sebenarnya awalnya ngotret gitu, ngotret. Nah, di sini kotretannya itu, ini kalau jangan dilihat udah jadinya ya, ini udah agak lumayan jadi nih. Tinggal data udah terkumpul, eee, tinggal paraphrase ini teh yang agak lama, bagian saya terutama. Nah, di sini dalam sebuah penelitian, kadang kita memulai dari metode. Kita memulai dari metode. Sama pertanyaannya, masalahnya apa? Itu ya, tetap ya, memulai dari metode itu tetap dimulai dari masalahnya apa. Ya, tadi ya, adanya perbedaan sikap dari orang Aceh terhadap pengungsi Rohingya antara Desember dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan saya pengen tahu kenapa ada sikap itu, gitu. Ini masalahnya apa? Jadi ini terkait dengan research problem. Oke. Terus research question-nya. Research question-nya. Kenapa sih eh, sikap orang Aceh jadi berbeda ke pengungsi Rohingya saat Desember 2023 dibanding sebelumnya? Nah, ini kotretan ya, jadi kata-katanya gini aja kata-katanya. Terus karena pengen penelitiannya butuh waktu yang singkat, tapi juga pengen real, pakailah etnografi. Sekarang yang ditanyakannya, unit analisisnya siapa? Analisisnya siapa? Nah, di sini unit analisisnya. Oke. Unit analisisnya kita search waktu itu saya awalnya ya. Kalau kalau dalam yang mudah ya, data mining untuk sosial itu kan dari Twitter misalnya ya, pakai N5O, pakai N-Squared, search aja sikap Rohingya, pakai N-Squared, kalau dari dalam N-People langsung aja keluar gitu. Itu. Cuman problemnya adalah saya tidak aktif di Twitter. Dan kalau mau melakukan data mining itu harus dengan APA, memasukkan APA. API-nya ya. Nah, itu saya agak aduh males deh kalau kayak gitu ya. Nanti saya harus melakukan korespondensi dengan Twitter kayak kayak gitu. Kecuali beberapa teman saya mah udah bisa gitu tanpa itu juga, tanpa masukin API 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 itulah ya. Ah, oh, akhirnya dari IG. Oh, dari IG.
Pas di search, wah, kalau dari IG itu nggak terbuka. Jadi kita harus sama sama aja ya sebenarnya di YouTube juga ya. Masuk ke IG-nya siapa, sama sih di YouTube juga, di-share dulu ya, YouTube-nya siapa gitu, channel apa. Akhirnya saya memutuskan di YouTube. Nih, oke, di YouTube di YouTube dengan kata kunci pengungsi Rohingya di Indonesia. Ini kata kuncinya ya. Ini kata kuncinya, pengungsi Rohingya di Indonesia. Dari pengungsi Rohingya di Indonesia itu ada 7 channel. Ada 7 channel yang men-show-kan. Ada 7 channel pencarian. Nah, dari 7 itu exclude. Karena apa? Karena yang satu channel itu 7 tahun yang lalu, sementara ini Desember 2023. Jadi ini kan nggak mungkin ya, nggak mungkin masuk untuk mengomentari kejadian yang saya butuhkan. Timing ini nih, timing waktu Desember 2023. Tersisa 6. Nah, gimana cara mereduksinya dari 6 ini? Karena apa? Karena satu judul itu ditontonnya 125.000. Dari 125.000 komen yang ngomennya itu berapa ribu gitu. Dari komen, misalnya komen itu ada komen-komen ngebales komen kan, komen turunan lah ya saya sebutnya. Ini mau sampai kapan gitu. Akhirnya dari 6 unit analisis ini dilakukan reduksi. Ya mungkin kalian pernah ya, bagaimana data analisis? Tahapan data analisis, mengumpulkan data, habis itu reduksi data. Reduksi teh kayak gimana? Kayak gini ya proses reduksi data itu. Jadi analisis data, unit analisisnya terkumpul 6. Oke. Dari 6 itu dipilih random. Dipilih random. Misalnya jelasin, kalau saya kan pakai aplikasi Wheel of Name. Wheel of Name gitu, dikocok gitu ya, dikocok. Keluarlah yang paling banyak kocokan gitu. Nah, bisa juga misalnya random itu dengan menuliskan dan di atas kertas, kemudian dipilih random itu bisa juga ya. Nah, hasil hasil dari Wheel of Name ini dituliskan di sini. Oh, hasilnya terungkap misalnya artikel ini postingan ini ya, postingan terungkap 7 pengungsi Rohingya sengaja ke Indonesia itu satu kali putaran. Satu kali muncul gitu maksud saya. Satu kali muncul. Kemudian watak pengungsi Rohingya terungkap, tak takut warga Indonesia. Enggak, ini 0 kali. Kemudian pengungsi ini 1 kali, kemudian ini 2 kali, dan ini 1 kali. Nah, di sini ada, karena untung ya hasilnya begini, ada yang 2. Jadi saya nggak harus, misalkan kalau di sini 2 2 berarti kan yang 2 itu harus dikocok-kocok lagi gitu. Tapi kalau ini keluarnya seperti ini, keluarnya dari 5 kali ini, keluarnya 2 ya, ada yang lebih. Jadi saya pilihnya postingan yang ini. Penolakan terhadap pengungsi Rohingya Indonesia semakin ramai. Ini kata PBB. Nah, dari channel itu ternyata sorry sorry. Oh, malah di sini ya. Oh, salah berarti nih saya. Oh, ini yang 2. Ini yang 2, sorry. Ini yang 1. Nah, ini akhirnya di sini yang paling dipilihnya. Nah, ternyata dari channel ini, dari postingan ini, terdapat 1.399 komen. Dan dia di like-nya 532. Nah, ini kan banyak juga ya. Masa kita mau menganalisis sebanyak 1.399 gitu. Akhirnya saya memutuskan lagi kriteria seleksi komen. Oke, akhirnya
Komen yang dijadikan unit analisis adalah komen yang mendapat. Ini ada like-nya. Dan kedua, komen yang ada balasannya. Jadi kalau ngomen doang, terus dia nggak ada ngebales, nggak dilihat, nggak dianalisis gitu. Dan banyaknya memang, kenapa? Ini untuk mereduksi ya. Tapi proses reduksinya diomongin juga gitu, disampaikan. Nah, setelah itu, setelah melakukan analisis, terdapat 25 komen yang memenuhi ini ya, yang memenuhi prescription ini. Terdapat 25 komen. Nah, dari 25 komen itu kemudian di-screenshot satu-satu. Screenshot satu-satu, karena apa? Satu komen itu, misalnya ini ya, yang masuk dari 25 komen ini, satu komen itu dia bisa sampai 20 komen turunan, gitu. Itu di-screenshot komen-komennya, kemudian di-coding. Saya yakin kalian udah bisa codingnya ya. Nah, coding. Peneliti melakukan coding indikator kategori. Nah, di sini ini kriteria codingnya. Codingnya, pertama komen utama. Kita jelasin apa yang dimaksud dengan komen utama. Komen yang membalas langsung berita. Kedua, komen turunan satu. Komen yang membalas komen utama. Oke, kelihatan nggak ya? Dapat dipahami nggak ya? Alah ini internetnya lama nih bisa ya. Tadi. Nah, ini salah satu keunggulan kenapa netografi ya, apa namanya reliabilitas ya. Jadi kalau kita mau mengecekkan lagi, saya bilang kan tadi ya judulnya yang ini gitu. Ada berapa komen? Nah, ternyata komennya berkembang ya. Ups, nah ini. Nah, ini ya. Oh iya benar, komennya berkembang ya. Betul. Waktu saya ini baru 1399. Ini sekarang sudah 503. Oh, udah 7.000 komen ya. Ups. Nah, ini yang saya maksud dengan komen yang jadi unit analisisnya. Lihat ya. Di sini, ini yang dimaksud dengan komen utama. Oke. Ini komen utamanya. Komen balasannya ini. Komen balasan turunan pertama. Oke. Nah, di sini komen turunan kedua. Dari ini di komen lagi gitu. Dibalas lagi. Biasanya ada ya, ini nggak ada yang ngebalas lagi sih di atasnya. Jadi ada komen, dapat dipahami ya. Ini adalah komen utama. Komen yang langsung merespon berita ini. Gitu. Yang kedua adalah komen turunan pertama. Ini komen turunan pertama adalah komen yang merespon komen utama. Oke. Komen turunan kedua, ini kalau ada turunan lagi adalah komen yang merespon komen ketiga. Ini kan cuman responnya like, jempol doang. Ya, bisa dipahami? Oke. Kalau bisa dipahami, silahkan kasih apa gitu, jempol atau apa gitu. Biar oke, paham. Yang mudah-mudahan yang lainnya juga paham ya. Nah, dari situ eh, kita juga melakukan eh, ini ya, kategori codingnya. Misalnya, kalau saya ini menerima. Apa sih yang dimaksud dengan menerima? Nah, kita harus mendefinisikan coding. Kalau yang dimaksud menerima itu adalah terdapat kata Rohingya. Itu. Di dalam komennya terdapat kata Rohingya. Itu yang menerima. Kriteria kedua adalah
Komen yang menyatakan secara langsung atau cenderung menerima kedatangan Rohingya di Indonesia. Jadi setiap kategori itu harus didefinisikan. Syarat gitu ya, disyaratkan. Misalnya ini, kategori yang kedua, menolak. Subkategorinya di sini saya bikin beberapa. Menolak aja, lihat ya, menolak aja. Cirinya terdapat kata Rohingya. Terdapat pernyataan atau penjelasan menolak. Oke. Menolak tegas, ini subkategori kedua ya, menolak tegas. Terdapat kata Rohingya, ada pernyataan atau penjelasan menolak, dan ada tanda seru, atau tanda kapital, atau emotikon marah gitu. Ini menolak dengan tegas. Ya, menolak tapi nggak nyambung gitu. Ini ya, menolak tapi nggak nyambung. Kriterianya apa? Tidak terdapat kata Rohingya. Jadi di komennya itu nggak ada kata Rohingyanya. Nah, kalau nggak ada kata Rohingyanya, terus tapi isinya ngejelekin aja gitu. Pokoknya mah nggak suka gitu ya. Pokoknya nggak suka. Nah, itu itu kita kategorikan unrelate. Meskipun ini kita interpretasi kita menyatakan bahwa itu menolak. Ini interpretasi peneliti ya. Tapi karena tidak ada kata Rohingyanya, itu kita sebut menolak tapi unrelate. Nggak nyambung gitu. Bisa jadi dia nggak ngomongin Rohingya loh. Contohnya banyak ternyata. Dan lebih banyak menolak unrelate. Ujug-ujug ke ngomongin kayak Israel ke Palestina. Iya, jangan tuh nanti kayak Israel ke Palestina. Itu sebenarnya kan kita paham ya. Orang Aceh nggak mau kayak gitu, khawatir Rohingya itu akan bersikap seperti Israel ke Palestina kalau diizinkan masuk ke Aceh gitu. Dia malah ngambilin tanah Aceh. Itu yang dikhawatirkan. Itu kan menolak ya sebenarnya. Tapi nggak ada kata Rohingyanya. Kenapa nggak ada kata Rohingya yang kita bilang nggak nyambung? Karena itu kok ngobrolin Rohingya gitu. Kekhawatirannya malah ke kayak kasus Israel Palestina. Jadi kita kategorikan menolak unrelate. Kategori berikutnya adalah netral. Terdapat kata Rohingya ya, tapi tidak pernyataan atau penjelasan dalam komen tidak menunjukkan penolakan, tidak juga menunjukkan penerimaan. Misalnya apa? Rohingya setuju gitu. Bagus dong. Masyarakat apa? Semangat selalu mahasiswa Aceh, kan nggak nyambung. Dukung Rohingya, itu ya. Jadi ini ngomongnya ke siapa? Nah, gitu. Disinilah kenapa ya dalam penelitian kualitatif, peneliti itu menjadi instrumen sendiri. Peneliti yang memutuskan, tapi nggak semena-mena ya peneliti memutuskannya. Harus ada kategori kenapa dia memutuskan seperti itu. Inilah instrumennya ya. Yang terakhir, kategori unrelate, nggak ada kata Rohingyanya. Ini juga tidak menunjukkan penolakan atau cenderung di luar konteks. Banyak dan lebih banyak yang di luar konteks. Jadi kita juga harus hati-hati ya. Ternyata komen-komen, ya setuju, bakar, apa yang dibakar gitu kan sebenarnya. Apa yang dibakar? Nggak ada, gitu. Nggak nyambung. Tapi orang kalau baca, bakar, hancurkan, itu yang ngebaca itu udah punya ya ada brainwash-nya gitu dengan kata-kata kayak gitu ya. Makanya tapi nggak nyambung sebenarnya dan ini yang lebih banyak. Oke. Dari hasil tadi saya melakukan triangulasi peneliti. Kenapa? Karena tadi waktunya mepet gitu ya, waktunya mepet. Peneliti satu itu adalah saya. Saya melakukan coding ini. Ini hasil coding saya. Terus saya minta mahasiswa bimbingan saya, tolong dong kamu pelajari coding saya dan kamu coding. Kamu coding dari data yang sudah saya PDF-kan. Jadi, peneliti kedua nggak ngoding dari sini ya, nggak ngoding dari YouTube ini, nggak. Tapi dia ngoding dari
komen-komen yang sudah saya PDF-kan. Dapat dipahami? Oke ya. Jadi dengan PDF yang sama, oke. Peneliti kedua ingat tidak mengoding dari YouTube-nya. Peneliti kedua ngoding dari PDF yang sudah saya coding. Oke, tapi tentunya saya tidak memberikan hasil codingnya ya. Saya hanya memberikan PDF-nya. Coba dong kamu coding dengan kode yang seperti tadi ya. Kategorinya tadi menolak, menerima kayak gitu. Nah, peneliti kedua, ini hasil mahasiswa saya, hasil bimbingan saya, dia memberikan seperti ini. 6, 12, 3, kan ada beda ya. Ternyata beda loh saya dengan mahasiswa saya persepsinya dalam membaca data. Akhirnya kita ratakan. Rata itu ini sama ini bagi 2 gitu. Sederhana ya. Jadi ini bukan SPSS gitu. Tapi ini adalah polling aja, ngitung polling. Nah, ini hasilnya. Ini hasil respon dari penelitiannya ya, peneliti gitu. Nah, ini rinciannya, utama menerima, utama menolak. Maksudnya respon utama yang menerima, respon utama yang menolak. Ini, oke, dapat dilihat ya. Beda jauh ya. Turunan 1 unrelate saya 17. Enggak, Din. Ini yang beda tuh. Turunan 1 menolak unrelate saya 12. Berarti saya lebih banyak menganggap tidak nyambung. Sementara mahasiswa saya 7 aja. Oke. Nah, hasilnya ini yang dimaksud dengan result. Hasilnya di pie-kan, apa nih chart ya? Pie chart ya. Di pie chart-kan dari di sini. Unrelate, unrelate gitu. Di sini. Dilihat dari komen utama, respon masyarakat dapat dilihat dari gambar berikut. Nih ya, menolak, menolak. Turunan kedua pun menolak juga. Tuh, di sini ya. Komen unrelate itu besar. Ya, itu hasilnya, itu yang dimaksud dengan result ya. Nah, kemudian ini bagian kualitatifnya. Lebih mendalam, alasan yang mendasari komen dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, dari komen-komen tadi, kita lihat isi komennya tuh apa. Apa sih yang diobrolin gitu ya. Apa yang diobrolin. Nah, di sini. Yang menerima. Kenapa sih ada yang menerima? Oh, gini yang menerima alasannya. Pengungsi Rohingya dapat menerima jika ada ormas FPI, HTI, dan Ikhwanul Muslimin gitu. Nih ya alasannya. Yang menolak ajakan melakukan demo, tapi pengajak bukan orang Aceh. Aneh banget kan? Demo gitu. Tapi dianya sendiri bukan orang Aceh. Inilah kenapa kita jangan mempercayai berita dengan begitu aja ya. Lihat ini, saya lihat ini, wah, ini yang ngajak demo nggak di Aceh. Nih, ini alasan-alasan yang menolak ya. Oke, dapat dipahami ya. Nah, setelah result, itu result ya, result. Nah, setelah result, itu lakukan pembahasan. Pembahasan. Nih, hospitality, apa sih esensinya? Esensinya ini grounded ya, jadi kita mengkonstruk teorinya dari akhir. Hospitality sebagai magnet kedatangan Rohingya di Indonesia. Nah ini kalian lihat ya, ada yang hitam, ada yang biru. Ini artinya kita lagi ngeparaphrase ya, lagi ngeparaphrase dengan orang yang berbeda gitu. Tuh. Jadi kita menyimpulkan, apa sih yang menjadikan orang Rohingya itu datang ke Indonesia? Oh, keramah tamahan. Keramah tamahan. Kemudian adanya LSM lokal yang membantu penanganan pengungsi Rohingya. Tuh, ini kalian lihat juga ya, abu-abu. Ini orang-orang yang berbeda. Ini LSM internasional yang membantu penanganan. Ini kenapa mereka sampai datang gitu ke saya. Nah, tema yang kedua, sorry, ada gini, ada kategorisasi ya.
saat melakukan pembahasan. Oke, saat melakukan pembahasan. Ini kalian lihat, italic ya. Italic. Hospitality sebagai magnet kedatangan Rohingya di Indonesia. Pertanyaannya, hospitality-nya itu dari siapa? Oke, nah pertama dari LSM lokal. Oke, yang kedua dari LSM internasional. Jadi saya membuat kerangka pembahasan seperti ini. Hospitality. Hospitality ya, magnet penarik. Pertama, LSM lokal. Kedua, LSM internasional. Inilah makanya kenapa kita harus mampu ya melakukan menyusun ini apa namanya teh? Grafik. Bukan grafik, apanya namanya? Eh inti dan branch-nya gitu. Mana yang dimaksud dengan cabang utama itu ya dengan alasannya. Oke, yang tadi ya pembahasan nih ya, pembahasan. Yang pembahasan yang pertama saya pikir itu adalah hospitality. Hospitality itu ya tadi. Siapa yang ngelakuin hospitality? LSM lokal sama LSM internasional. Gara-gara mereka nih, weh. Tapi ngomongnya jangan kasar ya. Gara-gara mereka nih, orang Rohingya datang lagi gitu. Ya, itu ya maksud saya. Yang kedua, ini di masa lalu gitu. Di masa lalu tuh kayak gini. Yang kedua, demo penolakan untuk melihat kedatangan Rohingya di Desember 23 ya. Desember 23 ini sorry, ini di masa lalu ya. Ini di masa lalu karena menjadi magnet gitu. Magnet. Jadi ini masa lalu gitu. Sekarang demo penolakan. Kenapa? Nah, ini masa kini. Ini di Desember. Jadi times-nya beda gitu. Nah, apa? Dilihat dari tadi jawaban netizennya ya. Komparasi Rohingya. Komparasi Rohingya. Apa maksudnya komparasi Rohingya? Antara Indonesia dengan di Malaysia. Oh, dia melihat benchmarking gitu. Oh, di Malaysia. Oh, Malaysia kayak gini nih. Takut deh nanti kayak di Malaysia kabur-kabur gitu maksudnya. Mau kemana ini notepad-nya? Loh, notepad-nya kemana ini? Ya, lama ya. Sorry, ini hilang. Tadi ya, apa? Dan juga perbandingan dengan Israel. Tadi ya, ada notepad-nya hilang ya. Ketiga, yang menerima dukungan terhadap Rohingya. Ini ada 3 pembahasan utama ya. Pertama, identitas sesama Muslim. Oke. Yang kedua, nah ini kan belum beres juga ya. Adanya UNHCR Indonesia yang memang harus menerima ya, suka nggak suka harus menerima, harus menangani. Kemudian adanya kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengungsi Rohingya yang itu apa mau dikasih pulau katanya ya. Waduh, makin senang aja gitu. Ini belum sampai kesimpulan. Oke, itu adalah salah satu contoh dari etnografi. Oke, ya. Dari etnografi yang saya lakukan. Jadi kalau misalkan kalian ininya ya. Nah, ini bahan-bahannya silahkan kalian pelajari secara serius di sini. Yang tadi saya sampaikan adalah yang saya lakukan.
Mudah-mudahan kalian lebih bisa memahaminya gitu dengan membaca materi seriusnya dan, contoh dari saya, gitu ya. Baik, oh ya, sumber datanya sekunder, ya, sumber datanya sekunder dan mulai dari pemotretan metode, gitu. Tapi nanti, Bu, nanti teorinya dari mana? Oh, tentu ada ya. Dari hasil tadi pembahasan, saya minta ke Bu Ali ya, Bu Ali, Teh Ali, mungkin kalian tahu. Ali, bantuin dong, ini teorinya gimana nih? Gitu ya. Terutama untuk bagian pembahasan. Terus alhamdulillah dibantuin dan udah dikasih konstruksi teorinya. Tuh, sudah ada konstruksi teorinya. Dan teorinya itu dibangun dari pembahasan. Nah, ini komen-komen gitu ya. Contohnya ini. Ini adalah screenshot komen-komennya. Nah, ini ya. Kayak gini. Betul semangat, tolak muhingnya. Betul semangat. Banyaknya yang kayak gini loh. Yang makanya saya agak serem juga ya. Kalau kita mendengarkan apa namanya itu teh? Semau-mau gitu. Nah, ini konstruksi teori yang dibuat oleh Teh Aliuna. Gitu. Jadi ini adalah artikel bareng-bareng namanya ya. Makanya kalau kalian tugasnya bareng-bareng sebenarnya saya juga ya bareng-bareng. Oke, itu adalah introduction terkait etnografi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu?